Mari yelnya kita ulangi lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DSKS. Gerakkan tangannya, kita ulangi. Berarti gerakannya 3 kali. DSKS. Healthy care. Yes. Healthy care. Yes. Relawan. Siap. Ada musiknya ternyata. Iya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang pertama, sama-sama kita berikan penghormatan kepada sesepuh kita, pembina kita, Dr. Purwoko, dalam kesibukannya yang sangat luar biasa, berkenan untuk membersamai anak-anak muda. Dan saya termasuk masih kategori anak muda, walaupun jenggotnya sudah memutih, gitu ya. Dan tentu para panitia dan pengurus Healthy Care DSKS yang telah merancang dan mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan mereka-mereka ini diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kepada seluruh aktivis relawan kemanusiaan yang kemudian sudah kita bakukan sebagai mujahid kemanusiaan. Mudah-mudahan ini menjadi pintu pembuka kebaikan bagi kita semua, bagi seluruh anggota ini, untuk berbuat yang terbaik terhadap umat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan mujahid dengan mereka yang qaidun, orang-orang yang tidak mau berjuang. Pada surat An-Nisa ayat ke-95, la yastawil qaiduna minal mu'minin, tidaklah sama. Saya ulang, tidak sama. Allah menyatakan tidak sama. Al-qaidun, orang-orang yang tidak ikut berjuang, minal mu'minin, dari kalangan orang mukmin, ghairu ulil dharari, yang tidak punya udzur apapun, dibanding dengan wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dibanding dengan mereka yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qaidina darajah. Allah mengutamakan mereka yang berjihad, berjuang di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya, dibanding dengan mereka yang tidak mau berjuang. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dua-duanya dijanjikan oleh Allah kebaikan karena dua-duanya bagian dari orang mukmin. Tapi Allah tekankan sekali lagi pada akhir ayat ini, wa faddalallahu al-mujahidin 'alal qaidina ajran adzima. Dan Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad
dibanding dengan orang yang qaidun, yang tidak ikut berjuang, dengan pahala yang lebih besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya ikut berjuang dengan menjadi relawan kemanusiaan ini sesungguhnya pilihan. Bahkan tidak ada paksaan. Oleh karena itu ayat ini disebutkan wa kullu wa'adallahu husna. Dua-duanya dijanjikan kebaikan asalkan orang mukmin. Tapi ketika kita diberikan kebebasan, ya, nggih, monggo. Makasih. Dijanjikan kebaikan, maka kemudian kita disayogyakan memilih berada di barisan mujahid kemanusiaan ini ataukah menjadi qaidun, orang-orang yang tidak ikut cawe-cawe, tidak ikut berpartisipasi tentang keadaan saudaranya. Nah, ini yang menjadi penyemangat kita, karena zaman yang sekarang ini kita hadapi dengan berbagai ujian dan cobaan serta fitnah yang datang kepada kita, itu menuntut kita semua untuk turut serta berperan sebagai bagian dari perubahan ini. Dan di antara perubahan itu kita mengukuhkan diri sebagai mujahid kemanusiaan. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, selaku Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta pasca wafatnya Dr. Muinuddin Basri, saya mendorong kepada semua pihak, baik panitianya, baik kepada seluruh peserta di malam hari ini, untuk meniatkan kegiatan kita ini, kita mengukuhkan diri kita sebagai mujahid kemanusiaan. Karena mereka yang berjuang untuk kepentingan kemanusiaan, Allah menjanjikan melalui lisan hadis Nabi, man nafasa an akhihi kurbatan min kurabid dunya nafasallahu kurbatan min kurabid dunya wal akhirah. Siapa yang bisa membantu saudaranya keluar dari kesulitan yang dihadapinya, kesulitan saat berada di dunia ini, nafasallahu kurbatan min kurabid dunya wal akhirah. Allah akan membantu, meringankan hamba ini berbagai kesulitan yang akan dihadapi di dunia maupun di akhirat. Jadi sejatinya berdasar pada hadis ini, kita berada sebagai relawan mujahid kemanusiaan ini, justru itu menguntungkan untuk kita. Karena melalui janji ini kita akan dibentangkan berbagai kemudahan dan pertolongan. Doa saya yang masih jomblo, nggak dapat istri, mudah-mudahan segera dapat. Gara-gara jadi mujahid apa? Kemanusiaan. Doa saya yang utangnya banyak segera lunas.
Doa saya yang tidak punya sepeda motor saja nggak punya, segera dapat. Iya, iya. Ini doanya Ustadz loh. Oh iya. Ini berapa persen yang belum nikah? Banyak ya? Banyak. Nah, jadi mekanisme untuk memperoleh pertolongan yang tidak diduga-duga yang datang dari Allah itu adalah justru kita menolong orang lain. Allah bahkan memberikan kelebihan kepada siapa yang menolong saudaranya fi mautinin yuhibbu nusratahu, di satu tempat di saat dia sangat butuh terhadap pertolongan, maka Allah akan mendatangi orang tersebut saat dia membutuhkan pertolongan. Wa man khaddala musliman, sebaliknya siapa yang menelantarkan saudaranya fi mautinin, di satu tempat yang dia sedang dibutuhkan pertolongan, maka Nabi bersabda illa khadzalahullah fi mautinin yuhibbu nusratahu. Orang yang menelantarkan ini tiada lain Allah akan telantarkan dianya di tempat yang dia sesungguhnya membutuhkan pertolongan. Jadi saat kita membutuhkan pertolongan karena kita jarang menolong, maka oleh Allah dikasih sanksi namanya dikhadzalahu. Jadi ditelantarkan, dijarke. Nggak segera mendapatkan apa nih? Pertolongan. Maka kami saat mendengar adanya gunung meletus di Semeru, gunung meletus di Semeru, hari itu juga kita putuskan untuk segera mengirim. Bahkan hari kedua saya langsung berangkat. Di hari pertama saya sudah langsung mengirim tenaga kami untuk hadir. Walaupun relawan ini belumlah kita siapkan, tapi kita jalanin terlebih dahulu. Itu tadi yang disebut dengan super apa tadi? Super sosial. Kita belum ada ikatan, belum ada hubungan, belum ada apapun, langsung berangkat terlebih dahulu. Dan tim kami langsung berada di garda terdepan sehingga para relawan yang datang berikutnya tidak susah-susah untuk menemukan tempat tersebut. Nah, ikhwah fillah, dalam pandangan umat sekarang ini, setidaknya apa yang akan dihadapi oleh umat kita di masa mendatang? Yang pertama, karena begitu banyaknya penyimpangan dan dosa, sebagaimana nas di dalam Al-Quran, penyimpangan dan dosa ini kami robah dari kenikmatan menjadi nukmah. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an umillah fa'adzaqaha Allah libasal ju' wal khauf. Ini pekerjaan kita yang pertama. Kita akan menghadapi satu gambaran masyarakat yang secara mendadak dirubah kenikmatannya menjadi kesengsaraannya. Kenapa demikian? Fakafarat bi an umillah, karena penduduk negerinya itu ingkar kepada Allah. Fa'adzaqaha Allah libasal ju' wal khauf, maka penduduk negeri itu
disuruh merasakan kelaparan menjadi pakaiannya. Keganasan dan kerusakan serta bencana itu akan selalu dihadapi. Untuk hal itu, saya membawakan surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj, mari dilihat. Maaf, surat Al-Ankabut ayat ke-40. Sebagai gambaran ini tugas kita ke depan akan semakin banyak. Gunung-gunung meletus akan semakin banyak. Tanah longsor akan semakin banyak. Banjir-banjir bandang akan semakin banyak. Kemudian gempa-gempa akan semakin banyak. Dari mana kita mengerti dari persoalan tersebut? Mari saya bacakan. Fakullan akhadna bidzambih. Semua akan kami ambil sanksi atas dosa yang mereka telah lakukan. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Di antara mereka nanti ada yang akan kami kirim hujan tanpa henti. Hasiba. Wa minhum man akhadna sayhata. Di antara mereka akan kami kirim juga suara yang menggelegar, termasuk gunung meletus, gemuruh dan yang lain yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang kami akan benamkan di dalam bumi. Persoalan dibenamkan di dalam bumi itu sering kita dengar, itu cerita masa lalu. Betul apa tidak? Ada orang yang dibenamkan di dalam bumi. Seperti bangsanya Nabi Lut. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Yang atas dijadikan yang di bawah. Yang atas dijadikan dari yang di bawah. Tapi ini fakta ikhwah fillah. Di Indonesia, tepatnya peristiwa di Palu kemarin, di Palu, kita mendapatkan area satu desa itu tahu-tahu seluruh bangunan dan manusia yang ada di permukaan itu ambles ke dalam, karena kemudian seluruh tanahnya itu di desa tersebut berubah menjadi lumpur. Jadi pelan-pelan begitu masuk sampai rumahnya nggak kelihatan. Nah, rumah saja nggak kelihatan, apalagi manusia. Ini sudah terjadi di Indonesia. Sudah terjadi di Indonesia. Wa minhum man khasafna. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Kemudian wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada yang akan kami tenggelamkan dengan air. Jadi datangnya air bah tanpa bisa dibendung. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbagai bentuk ini tadi, kenapa? Karena banyaknya dosa yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Dan itu secara otomatis kita akan memiliki peran yang sangat sentral untuk mengatasi persoalan ini. Kenapa kita masih mau dengan orang-orang yang sedang diberi sanksi ini? Allah menyatakan alasannya adalah ma'dziratan 'inda rabbikum. Allah berfirman, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban alima. Kenapa engkau masih punya kepedulian sedangkan Allah saja sudah menghancurkannya? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Maka alasan utamanya itu adalah ma'dzirah. Semua langkah kita ini nanti akan dijadikan alasan di hadapan Allah.
bahwa kita sudah berbuat sesuatu, sudah bergerak sesuatu, sudah bertindak sesuatu, walaupun tidak menyelesaikan masalah. Dan alasan yang kedua, wala'allahum yattaqun, mudah-mudahan saja mereka yang tertimpa musibah ini, lalu kita hadir untuk memberikan santunan dan kepedulian, maka mudah-mudahan mereka ini nanti mendapatkan petunjuk. Jadi dengan dua alasan itu, kepedulian itu masih kita lakukan, walaupun terhadap bangsa yang mungkin sudah divonis oleh Allah untuk dihancurkan. Kita tetap hadir untuk menjadi mujahid kemanusiaan, memberikan bantuan, pertolongan kepada saudara-saudara kita. Andai pun bukan seiman, setidaknya sebangsa. Adapun tidak sebangsa, setidaknya sesama manusia, ya, sesama manusia. Maka healthy care ini for all, bukan untuk sekelompok orang saja, tapi untuk semuanya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada manfaatnya dalam sebuah kisah menolong anjing yang kehausan saja itu menjadi sebab masuknya surga, apalagi menolong manusia, ya, manusia. Jelas ini akan memiliki dampak baik untuk akhirat kita. Maka posisikan niatan kita, kepentingan kita untuk kepentingan kita selamat di akhirat nanti, karena kita sudah melakukan sesuatu terhadap saudara kita. Jangan sampai Allah menyalahkan karena kita tidak berbuat sesuatu. Lakukan apa yang bisa dilakukan terhadap saudaramu. Termasuk bisa jadi harus menjadi relawan di daerah-daerah yang terjadi peperangan. Relawan kemanusiaan ini. Karena yang kedua, alasan yang kedua, apa yang akan terjadi di masa mendatang dalam pandangan nas-nas Al-Quran. Jadi Allah sudah menyatakan di dalam surat An-Nur ayat ke-55 bahwa masa depan dunia ini akan jatuh ke umat Islam. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji akan menjadikan orang-orang yang beriman ini berkuasa di muka bumi ini. Ketika saat itu berkuasa, maka yang menjadi pertanyaan, kira-kira yang berkuasa sekarang ini pengen merebut apa tidak? Pengen menguasai lagi apa tidak? Pengen dong. Karena berkuasa itu enak. Enak. Sedangkan kehendaknya Allah maunya umat Islam yang berkuasa. Musuh-musuh agama ini tidak menghendaki itu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Peperangan. Mau terima atau tidak bahwa masa-masa depan itu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, kita akan menemui masa al-khurubu wal hurubu. Al-khurubu wal hurub, yaitu peperangan. Dampak dari peperangan akan terjadi apa? Pelarian. Pelarian, pengungsian, kemudian persembunyian dari keganasan orang-orang yang kemudian berlaku jahat. Semua akan terjadi di masa mendatang. Bahkan dalam laporan Badan Intelijen Amerika, saat itu masih Obama yang berkuasa.
Itu di akhir laporannya Badan Intelijen ini memprediksi bahwa tahun 2024 itu adalah tahun dimulainya kemenangan bagi umat Islam. Kemenangan bagi umat Islam. Ini musuh loh ya, yang memprediksi ini musuh. Artinya kalau prediksi ini benar, kira-kira kita kurang berapa tahun? 3 tahun atau 2 tahun? 2 tahun. Mau atau tidak mesti akan terjadi chaos. Mesti akan terjadi keganasan satu dengan yang lainnya. Karena pihak kita pengen merebut kekuasaan Allah, kekhilafan itu lagi, pihaknya sana akan mempertahankannya. Sehingga apa yang terjadi, ikhwafillah? Mau tidak mau akan terjadi tadi al-hurub wal hurub, perang dan pelarian. Disinilah fungsinya daripada healthy care ini, yang memiliki semboyan hospital without wall, yaitu rumah sakit tanpa dinding. Sementara lawan itu sudah membuat ini, yaitu barisan Dajjal itu sudah membuat semacam healthy care ini. Karena dia tahu betul bahwa di masa akan mendatang akan terjadi peperangan ini. Nah, maka sadari betul keadaan ini dan mari kita persiapkan. Mari kita persiapkan. Pasti yang akan jatuh korban sangat apa nih? Banyak. Bahkan bila prediksi Amerika ini dicari pembenarannya atau teori kemungkinannya, maka bisa kita ukur dari 5 babak kepemimpinan umat Islam yang itu terus berjalan sejak Nabi Muhammad SAW. Babak yang pertama dipimpin nubuah sudah selesai. Nabi yang bersabda masih mengalami fase yang pertama ini. Babak yang kedua akan dipimpin oleh khilafah ala minhajin nubuah. Kekhilafahan berdasarkan konsep kenabian. Sudah terjadi, yaitu khulafaur rasyidin. Walaupun yang bersabda yaitu Nabi Muhammad tidak mengalami babak yang kedua ini. Babak yang ketiga akan terjadi mulkan adha, yaitu penguasa yang mencengkeram terhadap kekuasaannya, yang tidak memberikan kekuasaan itu kecuali kepada keturunannya. Dan itu juga sudah terjadi. Dan ini juga terjadi ketika yang bersabda juga sudah wafat. Babak yang keempat adalah akan terjadi mulkan jabariyah, penguasa-penguasa dunia yang berlaku diktator, memaksakan kehendak, kemudian melanggar terhadap prinsip-prinsip, janji-janji, melakukan kedoliman dan yang lainnya. Itu yang akan terjadi. Kata Syekh Abdul Majid Az-Zindani, perwakilan ulama dunia, kita sekarang ini berada di akhir babak keempat. Ya. Kita sekarang ini berada di akhir babak keempat. Camkan itu ikhwahullah, bahwa kita sedang berada di masa peralihan. Masa peralihan. Peralihan kemana? Peralihan menuju babak ke-5. Apa itu? Kembalinya umat Islam berkuasa dengan nama khilafah ala minhajin nubuwah.
sekarang saja, sekarang ini, Bapak itu belum terjadi. Sekarang ini itu ada upaya preemptive strike, yaitu melakukan serangan dini sebelum umat ini berkuasa, sebelum menjadi masalah, mereka menghentikan dulu. Ya. Ini tinjauan. Maka para ulama dunia sudah berkumpul dan mereka bersepakat bahwa khilafah ala minhajin nubuwah itu fitorik. Fitorik ini apa tau? OTW. OTW. OTW artinya ojo tekok wae, sedelong kas teko. Sedelong kas teko. Gitu ya. Ya. Ini mesti akan terjadi demikian. Dan mau atau tidak mau, yang setuju dengan munculnya khilafah Islamiyah maupun yang tidak setuju, mesti akan terjadi peperangan. Nah, maka pasti korbannya akan terjadi sangat banyak. Bahkan bila kita menggunakan hadis, innallaha yab'asu fi tarfi mi'ati kulli sanatin man yujaddidu laha dinaha. Allah itu akan membangkitkan di penghujung 100-an tahun, ada orang yang akan memperbarui agama ini. Jadi dalam perputaran berapa? 100-an tahun. Dari mana kita menghitungnya? Para ulama menghitung sejak keruntuhan khilafah Islamiyah pada tahun 1924. Itu keruntuhannya 1924. Maka 100 tahun berikutnya 2000. Kok podo ya karo Amerika? Kok podo dengan Amerika? Kebetulan apa tidak? Lah itulah, mau terima atau tidak, memang itu keadaannya. Maka persiapan ini jangan ditunda-tunda, ya, jangan ditunda-tunda. Saya cuman berandai-andai prediksi Amerika itu benar, 2024 kita hanya punya waktu 2 tahun saja. Ini sudah Desember, Mas. Sebentar lagi masuk 2022. Ya, 22. Dan dari sini juga saya pesan, sing ngurung nikah segera nikah. Nanti ndak ora kumanan. Ora kumanan, selak geger. Ya. Dunia selak perang. Nanti nggak bisa menikmati hurin titin. Anda hanya akan bisa menikmati hurin in karena mati syahid. Tapi hurin titinnya nggak dapat. Nah, maka ini motivasi untuk relawan mujahid kemanusiaan, ya, agar dia segera menikah, ya, menikah. Yang sulit dapat jodohnya, boleh lapor ke apa tuh, healthy care, healthy care. Ya, healthy care. Ya. Saya sendiri, alhamdulillah, itu tiap tahun menyiapkan tidak kurang 1000 kader, semuanya sudah hafidhoh Al-Quran. Nah, silahkan ngajukan biodatanya. Ya. Penting ini, Mas. Ya, penting ini, Mas. Jangan-jangan pelatihan ini menjadi jalan mudah untuk antum dapat jodoh. Ya. Oke. Nambah juga boleh. Meniru ketua DSKS. Itu boleh. Boleh, boleh. Nggih. Ya. Karena nanti janda-janda akan semakin banyak. Nah, mentalnya ini harus sudah dilatih dulu. Ya.
Iya, baik, terima kasih. Saya ingin mengingatkan ini betapa pentingnya. Dua alasan ini saja. Karena dunia sekarang ini semakin dipenuhi dengan dosa, maka sanksi Allah yang tadi disebut dalam Al-Ankabut ayat keempat itu sangat mungkin terjadi di tengah-tengah kita. Mau gunung meletus, hujan tak berhenti, kemudian longsor, banjir. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum iqaban min fawqikum. Allah itu mampu untuk mengutus sanksi dari atas. Semua yang dari atas bisa diturunkan oleh Allah. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kita, termasuk longsor dan gempa. Au yalbisakum syi'a, atau kita dibenturkan, dibikin kelompok-kelompok. Wa yudhiqa ba'duhum ba'sa ba'dhin, satu dengan yang lain saling berbenturan, satu sama lain saling berbunuh-bunuhan, satu sama lain saling menyerang. Namanya perang saudara. Dan itu bisa jadi tidak bisa dielakkan di zaman kita ini. Maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, untuk motivasi-motivasi inilah sesungguhnya healthy care itu hadir untuk menjadi bantuan, untuk hadir untuk membantu manusia siapa saja yang sedang dalam keadaan kesusahan. Kita hadir untuk mereka ini. Nah, maka ikhwafillah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua dalam mengikuti pelatihan ini, dan kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas keilmuan itu, termasuk BLS, Basic Life Support, yang sedang hari ini kita ajarkan kepada kita. Nanti akan ada ilmu-ilmu advance yang harus dikuasai oleh kita. Maka pelatihan sebagai relawan kemanusiaan ini sifatnya bertahap. Yang sudah ikut pada pelatihan pertama nanti akan ditingkatkan pada pelatihan advance-nya, dan begitu seterusnya, supaya kita memiliki kesempurnaan dalam penanganan tugas-tugas kemanusiaan kita. Itulah komitmen kami sebagai pendiri dan sekaligus menjadi payung kebersamaan kita ini di Dewan Syariah Kota Surakarta. Jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Marilah kita gaungkan kembali, angkat tangannya untuk kita ungkapkan yelnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. DSKS. Angkat, guyub, rukun, menyenangkan. DSKS. Iya. Healthy care. Yes. Iya. Healthy care. Yes. Mujahid kemanusiaan. Siap laksanakan. Ya. Relawan Mujahid Kemanusiaan kita singkat RMK. Ya, RMK. RMK. Siap. Iya. Rada agak keren sedikit. Siap 86. Begitu ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.